Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue lagi kedatangan beberapa lensa yang menarik banget buat Sony full frame. Akhirnya tujuan kita beli Sony A7 IV itu memang buat ngetes review-review gear-gear lensa third party-nya Sony full frame dan lensa-lensa native-nya juga. Cuman setelah kita ambil udah lama banget kita belum kesampaian dateng gear-gear lensa untuk Sony full frame, dan akhirnya sekarang dimulai dengan Tokina gitu. Di sini mungkin masih video impresi aja, tapi udah ada beberapa insight yang mungkin bisa kita bahas. Jadi ini biar kalian aware juga kalau kita lagi dalam progres untuk nyobain lensa-lensa Tokina ini. Jadi sebelumnya kita lagi banyak bahas Fuji ya, dan ada beberapa audiens yang komplain juga jangan Fuji mulu, butuh sedikit refresh gitu kan. Jadi ya di sini kita biar kalian aware, kita juga lagi nyobain beberapa jajaran lensa Tokina yang menurut gue cukup menarik juga. Dan ini adalah untuk lensa-lensa full frame, untuk sistem full frame-nya Sony gitu ya. Jadi bakal menarik, cuman reviewnya nanti mungkin kalian harus agak bersabar karena gue rencananya pengen bawa ngetrip juga. Nah gue ngomong di sini biar gue ngelakuin beneran gitu ya. Gue pengen coba bawa agak traveling gitu ya, agak ngetrip ke tempat-tempat yang mungkin cukup bagus. Dan gue harus colong-colongan waktu karena untuk sekarang gue masih ada live session ya setiap pagi. Jadi gue nggak bisa leluasa buat pergi ke tempat-tempat yang cukup eksotis. Jadi ya itu di sini gue kasih video untuk impresinya aja gitu, untuk impresi dari lensa-lensa ini setelah beberapa hari doang ada di sini. Tapi balik lagi, langsung aja kita bahas lensanya gitu ya. Semoga tetap berguna gitu kan video ini buat teman-teman semua, buat dapat sedikit gambaran juga dari lensa-lensanya. Pertama ini ada lensa yang menarik, ini yang bokeh masternya, kalian bisa lihat ini adalah ATX-M. Jadi di sini kita kedatangan dua seri, yang dua ini adalah jajaran Virin. Tokina Virin, dia setahu gue adalah jajaran yang lebih tinggi, dan untuk yang budgetnya itu ada Tokina ATX-M gitu. Dia lumayan mirip dengan yang sebelumnya sempat kita bahas untuk Fujifilm, untuk APS-C, tapi di sini untuk versi full frame-nya gitu ya. Tokina ATX-M, dan kalian bisa lihat angkanya memang yang biasanya itu kepake banget buat yang doyan bokeh ya. Ini 85mm f1.8. Dan kalian bisa lihat build quality-nya, nih gue sambil puter, dia glossy gitu, rasanya full metal banget di sini ya. Jadi mirip dengan ATX-M yang sebelumnya kita bahas juga, yang buat Fuji itu bodinya terasa balutan full metal, bener-bener berasa enak banget gitu ya, berasa kokoh banget, tapi ya downside-nya memang agak berat gitu lensanya. Nah di sini yang datang ke gua ini by the way karena dia produk sampel mungkin ya, dia ada filter UV-nya di atas ini, tapi nggak apa-apa ya kita abaikan aja. Cuman kita lihat impresinya kalau dipasang ke kamera mungkin. Dan ya, dia kurang lebih kayak gini. Memang rasanya cukup berat, tapi balik lagi ini adalah lensa tele bokeh gitu ya, 85mm f1.8 untuk full frame juga. Jadi gue tidak heran, jadi itu adalah angka yang memang cukup familiar, dan memang biasanya lensanya yang mengcover vokal dan bukaan tersebut itu lensanya cukup gede-gede gitu ya, ya kayak lensa ini gitu. Jadi memang berasa di sini ada front heavy gitu, agak berat di sisi depannya, tapi ya balik lagi kalau kalian pengen menghasilkan gambar yang menarik gitu kan, dengan ya balik lagi ke konsepnya, tapi dengan bokeh banget pakai lensa ini itu pastinya cakep. Dan ATX-M ini harusnya cukup terjangkau, dia kalau gua cek di sini dijual seharga Rp5.990.000 aja. Ingat ya, ini buat full frame gitu, dan harga tersebut adalah harga yang menurut gue cukup terjangkau gitu untuk lensa bokeh full frame gitu. Karena untuk beberapa lensa-lensa APS-C juga yang gue rasain itu punya harga yang mirip-mirip. Jadi ini cukup menarik gitu, dan boleh banget juga buat kalian pertimbangkan. Lalu lanjut lagi lensa yang selanjutnya, di sini kita ada lensa makro. Ini adalah Tokina Virin. Jajaran yang lebih tinggi, lebih mewah gitu ya. Ini Virin 100mm f2.8 makro. Dan kalian bisa lihat ya, maksudnya dari angkanya aja 100mm, tapi dia makro. Yang berarti kita bisa close focus, kita bisa dapat detail-detail yang cukup menarik. Dan di sini untuk build quality, sebenarnya dia rasa bodinya beda ya. Dia nggak terlalu metal rasanya, tapi bodinya ini gue nggak tahu apakah dia plastik atau kayak mungkin semacam magnesium alloy mungkin, atau plastik. Cuman dia rasanya padat, tetap rasanya padat, proper. Cuman feel-nya memang finishnya tidak glossy kayak yang tadi gitu. Kalian bisa lihat, mungkin gua agak deketin lagi, dia ada tekstur-teksturnya gitu. Jadi kayak body kamera gitu ya, kayak
lapisan body kameranya juga. Yang gua rasa cocok, memang aesthetically lebih cocok juga dipasangkan dengan body kamera Sony karena rasanya agak mirip gitu di sini finishnya. Walaupun di Sony gradasinya lebih heboh ya untuk tekstur di bodinya itu. Tapi ya di sini paling nggak lebih mirip. Kalau ini kan dia glossy banget, mulus banget gitu ya. Dan kita lihat kalau dipasangin dia tampangnya kayak gimana. Nah, dia kayak gini, agak panjang, dan ya otomatis karena dia panjang, dia memberikan rasa front heavy juga ya. Dan kita sebenarnya udah ada ngetes sedikit, tapi baru ngetes sedikit doang. Cuman kalian bisa lihat ada beberapa contoh dari lensa ini menggunakan 100 mm karena memang fixed lens gitu ya, dia prime lens di 100 mm. Cuman kita coba foto untuk objek yang cukup dekat gitu ya, dan bisa mendapatkan detail yang cukup menarik. Kurang lebih jarak fokusnya sekitar segini ya kayak. Kurang lebih gitu. Jadi untuk lensa 100 mm sih itu memang makro gitu. Tapi ya nanti kita akan tes lebih jauh lagi. Kita coba pakai untuk mendapatkan data-data yang lebih komprehensif lagi. Tapi kalian bisa lihat dulu aja gitu beberapa hasil yang udah kita ambil untuk gambaran kalian. Hasil dari lensa makro ini. Kayak gitu. So far sih yang kita rasain untuk sekarang focusingnya dia agak berat ya. Karena dia mungkin elemen lensanya, kalau kalian lihat nih yang bergerak. Oke, dia di situ belum nyari. Kita coba, ini juga agak gelap sih di sini. Tapi kalian bisa lihat optik yang bergerak ya di situ bener-bener heboh banget gitu. Atau mungkin kita ubah ke manual biar kalian bisa lihat lebih ininya ya, lebih jelasnya. Dia focusingnya sih motor ya, tetap focusingnya tuh motor. Jadi ringnya nih nggak translate langsung. Jadi kalau kita gerak cepet, ya motornya agak susah buat mungkin secara real time catch up-nya. Tapi kalian bisa lihat pergerakan lensanya ya se-ekstrim itu gitu. Nah itu sisi mentoknya gitu ya. Tapi ya balik lagi menarik gitu, kalian bisa lihat hasil-hasil fotonya yang udah kita ambil juga. Luar biasa ya. Ini lensanya untuk si makro ini dia dijual seharga Rp8.490.000. Balik lagi, image circle-nya full frame, jadi menarik gitu kan untuk pengguna Sony full frame, Sony mirrorless full frame. Jadi ya mungkin bisa jadi opsi yang menarik juga kalau workflow kalian memang untuk lensa-lensa makro gitu. Kita sih masih agak kebingungan ya makainya buat apa gitu. Tapi buat kalian yang pengguna makro mungkin bisa cukup menarik juga. Lalu selanjutnya di sini yang terakhir ada lensa yang ini yang paling gue suka karena gue rasa paling masuk juga dengan workflow kita gitu ya. Ini adalah lensa wide Tokina Virin 20 mm f2. Dan lensa ini dari angkanya udah jelas dia wide banget untuk sebuah lensa full frame ya, 20 mm. Dan bukaannya juga cukup luas ya, cukup lebar gitu. Kalau di luar nyebutnya cukup cepat fast lens gitu. Tapi ini ya cukup luas, dia di f2 sehingga belakangnya mungkin bisa agak bokeh-bokeh juga, bisa menghasilkan gambar yang cukup menarik gitu, yang cukup appealing. Tapi kita lihat di sini first impression gue dengan lensa ini, mungkin gue kasih lihat dulu di sini. Kalian bisa lihat ya, bodinya, semua lensa Tokina yang hadir di sini punya karakter body itu yang berbeda gitu. Kalau yang ini paling gue suka juga selain vokalengnya, selain vokalengnya yang cocok dengan workflow kita, dia bodinya juga gue paling suka. Karena dia compact ukurannya, enak buat jadi setup utama, tapi dia bodinya nih berasa paling padat, dan dia nih metalnya kayak metal banget, lebih metal dari yang ini ya. Ini metal tapi glossy gitu kan, yang tadi si Ata XM. Kalau yang ini tuh kayak lebih mewah gitu, yang ini kayak apa ya, gun metal gitu, kayak metal buat senjata. Kalian bisa lihat nih, gue agak puter-puter dikit, mungkin agak kelihatan ya, dia lebih ke doff gitu, tapi metal banget. Dan dipegangnya tuh cold to the touch gitu, bener-bener rasa mewah, rasa metalnya tuh oke banget di lensa ini. Nah sekarang kalau kita pasang, tadi dia ukurannya cukup compact, enak buat jadi lensa utama karena kalian bisa lihat di sini. Nah, enak banget, nggak terlalu gede. Gue nggak tahu ya di depan gue agak susah fokus nggak sih? Oke, kalian bisa lihat nggak terlalu gede gitu, enak buat jadi setup utama, dan dengan vokaleng 20 mm ini enak banget gitu buat kita ngambil footage ketika kita traveling atau kita bikin vlogging dikit. Misalkan gue ngetes di sini, kalian nggak lihat karena di sini nggak ada memori juga, tapi atau dari kamera atas. Nah gitu ya. Walaupun gue jadi agak susah framingnya gimana nih. Ya pokoknya gitu, kalian dapat gambaran maksud gue di sini. 20 mm di full frame otomatis itu cakep banget gitu ya. 20 mm di full, atau gue gini kali ya. Nah kalian lihat gitu.
Oke ya, pokoknya framingnya kayak gitulah. Ini kita sangat tidak proper ya untuk sebuah video pembahasan lensa. Tapi ya, balik lagi, gue suka banget dengan lensa ini. Dan gue juga tertarik banget buat ngetes dia di lokasi yang memang lebih proper gitu ya, buat kita ngetrip atau semacamnya. Dan ini bisa jadi salah satu pilihan lensa utama yang bisa teman bawa-bawa kalau teman-teman doyan traveling dan bawa kamera full frame-nya Sony gitu. Salah satu lensa yang pantas juga buat dipertimbangkan. Rasanya mewah banget dan ya fitur yang dibawakan, gue nggak tahu sih kalau fitur lebih dalamnya ya, nanti AF-nya kita tes lagi lebih jauh gitu kan, picture quality-nya seperti apa kita tes lagi. Cuman untuk angkanya 20 mm f2 menurut gue itu udah asik banget gitu buat jadi lensa utama saat kita vlogging atau traveling gitu. Nah buat harga sendiri dia dijual seharga Rp11.990.000. Memang paling gua nggak ngerti ya, dia paling mahal gitu. Memang lensa yang paling gua suka. Kenapa harus yang paling mahal gitu? Yang paling masuk dengan workflow gua. Jadi di situ agak membuat gua heran ya, agak membuat gua keki. Kenapa yang gua suka tuh harus yang paling mahal gitu? Karena masalahnya gue sukanya bukan karena kualitasnya paling tinggi atau gimana, karena paling cocok gitu secara workflow gitu. Dan kebetulan dia yang paling high quality juga mungkin di sini, sehingga paling mahal juga. Tapi ya, nanti kita tes lebih jauh dari ketiga lensa ini gitu. Silahkan kalian tunggu aja. Tadi gue udah sebutin, jadi gue udah ya kurang lebih udah berjanji ke kalian dan gue harus menepatinya. Tapi ini gue rasa akan jadi lensa yang menarik buat kita bahas. Oke, paling segitu aja sedikit video impresi dari lensa Tokina untuk Sony full frame ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semua di kolom komentar. Dan pastinya karena kita belum full review, silahkan kalian kasih tahu juga pengen kita tes seperti apa lensa-lensa ini. Silahkan taruh semuanya di kolom komentar. Dan mungkin kalau kalian udah punya pendapat duluan, boleh juga di-sharing aja gitu di kolom komentar. Oke, paling segitu aja teman-teman. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.